Kalau kamu sombong, kamu nggak akan bisa bertahan. Karena orang yang suaranya bagus itu banyak. Orang yang lebih dari kita sebagai penyanyi itu banyak. Tapi ketika kamu sombong, habis kamu. Gitu. Makanya, dan salah satunya itu. Bukan media karbitan, bisa membuat fitnah, bisa membuat narasi sendiri, bisa membuat skenario sendiri, apalagi sampai dimasukin di YouTube hanya demi yang sifatnya monetize. Itu kan gimana ya gitu, itu sama aja seperti membunuh mental orang lain, membunuh karakter orang lain. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan keluarganya, bagaimana perasaan anak-anaknya, misalkan mereka punya anak gitu. Jadi aku kadang, ya Allah, aku ngelus dada, dan aku miris juga sama netizen Indonesia ini ya, walaupun gak semua, itu bermuka dua. Kadangkala mereka itu kalau misalkan judul cerita di media itu memojokkan si artis, komenan netizen itu membuli. Tapi kalau ternyata itu fitnahan, komenan mereka itu, aduh kasihan ya, bagaimana sih kok bisa begini, kan berarti kan bermuka dua ya, gitu loh. Kadang aku suka miris gitu. Terus sekarang ini aku juga baru, bukan baru dengar ya, kok mereka mau ya kerja jadi buzzer hanya untuk ngata-ngatain orang. Semiskin itukah rakyat Indonesia sampai mau berbuat hal-hal yang, bukan semua ya, aku tidak bilang semua, berbuat hal-hal yang membunuh karakter orang lain gitu, hanya demi makan. Itu kan gitu kan, demi makan kan. Mereka jadi buzzer itu kan demi makan kan, bener nggak? Dan mereka tuh, soalnya ada, nanti aku bakalan jadi masukin bintang tamu di YouTube aku, itu mereka pernah jadi buzzer. Jadi mereka tuh dibayar, dan mereka sekarang sebagian mereka sudah tobat gitu. Jadi mereka itu memang disuruh untuk nulis buruk tentang artis tersebut gitu, untuk menjatuhkan orang itu. Misalkan nih kayak ngefitnah, terus jadi untuk meramaikan sosmednya itu artis, untuk menjatuhkan artis itu. Dan mereka tuh sekarang buzzer tuh sudah terang-terangan, dan mereka tuh berani loh gitu. Jadi aku tuh kayak, ya ampun segitunya apa ya, apa saking mereka pengen makan, mereka pengen dapat uang gitu, sampai mereka bisa membunuh karakter orang lain gitu. Apa sampai mereka bisa membunuh keluarga yang lagi bahagia, pasangan yang lagi bahagia, sampai kayak gitu ya. Itu di mana hatinya gitu. Kalau udah ngomong yang baik-baik, pasti viewernya aku turun. Tapi kalau aku udah ngomong tentang yang sensasi begini, pasti viewer aku naik. Tapi emang rata-rata artis atau pejabat ada buzzernya Mi, walaupun gak semua. Iya gitu. Cuma maksud aku, semiskin itukah mereka sampai rela ngata-ngatain orang gitu, sampai, ya kan rata-rata mereka mau jadi buzzer itu kan karena kehimpit gitu ya. Karena mereka tuh pengen makan, intinya kan gitu kan. Karena mereka tuh pengen dapat sesuap nasi gitu. Mami sayang room tour yuk. Buat apa? Aku room tour itu manfaatnya, mata mereka nggak mau lihat orang bahagia, Mami. Bukan gini loh, mereka ini kan pasti kan punya anak bagi yang berkeluarga, punya suami bagi yang punya pasangan, punya kekasih bagi yang punya pasangan. Mereka ini dapatnya itu kan, satu orang tuh katanya bisa punya 20 akun. Terus mereka tuh direkrut hanya untuk ngata-ngatain orang. Jadi seolah-olah hatersnya banyak gitu. Nah itu, mereka tuh gimana ya gitu loh. Mendingan kalian happy-happy bikin konten-konten Gudang Gula Jaya, apa kayak apa, kan kalian FYP, siapa tahu kalian dapat endorse. Kan rata-rata kan orang yang buat kayak gitu di TikTok kan, yang buat videonya aku kan FYP tuh. Mendingan yang kayak gitu kan, menghibur gitu, daripada komenan-komenan, contohnya nih bikin berita narasi yang menjatuhkan orang lain gitu. Itu kan kayaknya jadi nggak apa ya, kayak nggak ridho gitu loh, kayak nggak ikhlas gitu loh. Rumah tangga lagi adem ayem hancur gara-gara berita fitnah, berita gosip, ya kan. Jadi terus misalkan
menaikkan pamor si artis ini dengan menjatuhkan artis ini gitu. Terus si artis ini diadu domba dengan artis ini gitu. Jadi seolah-olah siapa yang jadi protagonis, siapa yang jadi antagonis, mereka tuh bikin skenario sendiri gitu. Nanti giliran dilaporkan ke cyber, dilaporkan ke kantor polisi, mereka minta maaf, alasannya miskin, nggak punya duit, dengan rumahnya yang begini, dengan rumahnya yang begitu, gitu. Itu kayak gimana gitu loh. Aku kadang-kala miris. Aku bilang tidak semua ya. Kadang-kala ada juga media yang profesional yang memang mereka memberitakan tentang selebritis yang apa adanya. Nah, yang sangat disayangkan tuh apabila tapi membuat berita fitnah itu kayaknya ya ampun gitu, kayaknya sangat disayangkan sekali. Intinya itu kalau kalian tuh pingin sukses, pingin berdiri sendiri, jangan pernah menjatuhkan orang lain gitu loh. Kan banyak banget kayak aku nih sama Mas Abi, ini wartawan. Aku seneng aku diwawancara sama dia. Makanya ketika dia, Mami aku mau wawancara ya, boleh. Karena memang wawancaranya dia itu tidak pernah menyudutkan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengklarifikasi keadaan secara fair, secara sportif. Ada juga media yang, Mami aku minta wawancara ya, padahal aku udah baik sama dia, tapi dia itu langsung melencengkan pemberitaan dengan narasi dan yang lain-lain. Itu aku jadi kalau mereka minta wawancara lagi, bukan aku nggak mau gitu, karena kemarin lu wawancara sama gue baik-baik, tapi ternyata di luaran sana lu bikin berita yang gak baik. Apakah memang bad news is good news di Indonesia? Tapi kan gak kayak gitu juga ya. Mami Gudang Gula Jaya di Kondangan. Kondangan tuh nama daerah Pasuruan sayang. Bukan kondangan acara hajatan, bukan. Jangan salah paham. Jadi kalau aku nyanyi di Majalengka, Gudang Gula Jaya di Majalengka gitu. Kalau aku nyanyi di Jakarta ya Gudang Gula Jaya di Jakarta. Dan kebetulan kemarin aku nyanyinya di Kondangan Pasuruan. Makasih Mami atas kepercayaannya, sama-sama Mas Abi. Jadi itu kan ya kayak gitu ceritanya gitu. Iya betul, tapi kadang kita kerja keras, mereka yang selalu ngejatuhin. Iya benar bahwa waktu yang berbicara, bahwa rezeki itu sudah ada takarannya. Tapi apa iya sampai kapan mereka itu menjatuhkan, apa ditaruh di YouTube otomatis kan monetize dengan cara kayak gitu. Contoh nih, aku nggak ngomongin Lesti, dikira ngomongin Lesti. Aku nggak, terus udah gitu si Titi Kamal nggak ngomongin aku, dikira Titi Kamal ngomongin aku. Padahal nggak pernah Kak Titi Kamal ngomongin aku. Terus King Nasar dikira ngomongin aku untuk membela Lesti, padahal nggak pernah. Mak Soima marahin aku, padahal ya nggak pernah. Ya kayak gitu-gitu loh. Maksud aku, apa sih tujuannya itu apa? Kalau pingin menaikkan artis, apa iya harus menjatuhkan orang lain dengan mengadu domba gitu loh. Emang kalau tanpa Dewi Persik nggak bisa ya naik gitu? Bisa kan? Gitu. Bisa kan kalau misalkan naik tanpa pakai nama Dewi Persik, bisa nggak? Aku nggak ngerti deh. Apakah memang harus pakai nama Dewi Persik, harus mengadu domba Dewi Persik supaya artis itu naik gitu? Aku nggak ngerti gitu. Pola pikirnya mereka itu kayak gimana gitu. Apakah dengan cara kayak gitu? Harusnya kan kalau memang mereka ini, karena aku tuh merasa tidak punya masalah sama siapapun ya. Aku tuh sama si A nggak punya masalah, sama si B nggak punya masalah, sama si C nggak punya masalah gitu. Devri Julians, Mbak Legendary akui kesalahan dan minta maaf daripada playing victim. Apa sih ini? Maksudnya apa ya? Kok ini kayaknya mau apa ini? Is Anda ini maksudnya apa? Coba netizen Indonesia nggak semua, tapi sekarang komen-komennya emang sudah banyak keterlaluan. Iya, itu coba itu barusan yang ngomong sama aku ajakin live. Maksudnya apa coba? Dia ngomong kayak gitu tuh maksudnya apa? Mbak Dewi itu terkesan sombong, makanya banyak yang baik. Kalau kamu sombong, kamu nggak akan bisa bertahan. Karena orang yang suaranya bagus itu banyak. Orang yang lebih dari kita sebagai penyanyi itu banyak. Tapi ketika kamu sombong, habis kamu. Gitu. Makanya, dan salah satunya itu. Kedua, kamu menggali skill yang kamu punya. Tapi yang utama
ya itu tadi, kamu nggak sombong. Ketika kamu sombong, ketika kamu punya skill banyak, kamu sudah lewat, habis. Rendah hati, betul. Sorry ya Mbak, nggak bisa masuk, bilang aja lu takut sama gue. Gue nggak mau ngomong orang ya, kita blok orang ini orang kayak gini mengadu domba orang ini, ya. Jadi maaf ya, aku tidak akan memasukkan orang-orang yang toksis, yang sekiranya memutarbalikkan fakta, playing victim, padahal kita nggak ngapa-ngapain seolah-olah punya masalah. Jadi orang itu yang punya masalah sama kita nggak punya masalah. Lagi ceritain apa ini ceritanya? Tadi ada yang namanya Devri. Devri itu anak didik aku yang pernah ikut kontes di Indosiar. Dia tanya bagaimana caranya bisa bertahan di dunia entertain. Jawaban aku adalah satu, ya harus bisa rendah hati, jangan sombong, kuncinya itu. Karena kalau orang-orang itu kalau udah sombong, dia itu tidak akan bisa menjalin networking dengan baik dengan siapapun. Itu. Jadi kalau ada yang bilang Dewi Persik sombong, ya aku nggak kenal orang itu dan aku nggak tahu dia menilainya aku dari mana gitu. Blokir aja Mami, SDM rendah manusianya begitu. Iya sudah aku blokir Saiful karena tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk sama aku, terus tiba-tiba dia seolah-olah aku bermasalah dengan artis si A gitu. Jadi aku jadi bingung kan, orang aku nggak lagi ngomongin dia, si artis itu tiba-tiba kayak merasa bermasalah gitu. Jadi daripada nanti ini apaan sih, orang ini lagi gila kali, orang gua nggak lagi ngomongin artis itu kok jadi melenceng ke sana gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Mbak DP gimana caranya bisa bertahan di dunia entertain, gue dari bayi sampai sekarang Mami DP masih ada, ya mungkin karena networking itu, bisa menghargai orang lain, bisa menghargai senior, bisa bisa berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua dari kita gitu. Dewi Ejong, iya, kamu dikontrak ya, aku nggak dikontrak sayang. Aku di Gudang Gula Jaya. Banyak artis yang diadu domba karena ada yang kompor. Nah makanya itu. Makanya jangan mau dikompor-komporin gitu. Udah tahu seperti itu ya jangan mau dikompor-komporin. Kalian terutama untuk mengetik hal-hal yang sifatnya apa ya, kok orang ini lagi bermasalah sama si X padahal merasa enggak gitu. Guys, kalian belum pernah ketemu aslinya sih, nggak apa. Iya, Devri, asik-asik aja kalau kita mau kenalan kan, mau ketemu, mau kayak gimana gitu. Kita mau baik sama orang, pasti orang itu baik sama kita. Orang sombong tuh tidak mungkin bisa dikritik, Mbak Dew. Orang sombong tuh hanya akan meninggikan dirinya sendiri. Iya, betul, tidak ada yang salah. Mami nggak, sebenarnya sih kalau meninggikan dirinya sendiri itu ada kategorinya. Salah satunya dia bersyukur atas apa yang dia dapat karena orang lain tidak bisa menghargai skillnya, karena orang iri dan dengki itu mereka tidak sportif, mereka menutup mata dengan karya orang lain, itu orang yang dengki dan iri gitu. Karena kalau kita bicara agama saya, kamu boleh sombong sama orang yang sombong, tapi ya contohnya kita itu boleh sombong sama orang yang iri dan dengki ketika kita memberikan fakta, ketika kita memberikan uh, suatu hal yang ini loh faktanya itu begini, tapi mereka tidak bisa terima, itu bukan kesombongan gitu. Ya memang faktanya begitu gitu. Kuku mau nyanyi Verdi? Mau nyanyi apa? Kuku basa-basa. Adalah pokoknya Mami, iya. Enggak, aku lagi miris sama pemberitaannya Kak Ruben Onsu, kasihan. First impression aku ketemu Mami, nggak nyangka, aku balik, aku pikir Mami nggak peduli, aku ditanya, iya dong sayang, kamu tetap harus semangat. Ya walaupun Devi nggak menjadi juara satu, terkadang orang sukses itu bukan yang dari juara satu, nggak juara pun bisa sukses. Jobnya banyak, itu kan yang penting. Kamu juara satu, dapat piala tapi jobnya nggak ada, gimana? Tapi kamu nggak jadi juara satu, Devri, tapi jobnya kamu banyak, kan mending kamu pilih yang jobnya banyak. Anwar Majid, aku tidak mau bicara tentang pribadi ya. Kalau kamu mau tanya tentang karir boleh. Nggak bicara tentang masalah pribadi aja, fitnahnya aku di mana-mana. Apalagi kalau aku gembar-gembior masalah hubungan pribadi, habis.
Suatu penghargaan mami nyapa aku. Iya. Boleh, pasti aku sapa kok kalau kamu baik, kamu sopan ya aku sapa. Kalau misalkan kamu nggak sopan, ya aku blok karena itu kan toksik, gak baik. Iya Mi, alhamdulillah Devri sekarang aktif di FTV bagus. Nanti lama-lama kalau kamu kembangin acting kamu, Devri, orang senang. Gue senang deh sama Devri ini, pemain ini siapa sih gitu. Nanti kamu akan dicari tahu tuh. Oh Devri ini jebolan anak Indosiar. Walaupun dia nggak juara satu, tapi dia punya skill actingnya bagus dan suaranya bagus. Akhirnya kamu diundang nyanyi, diundang lagi untuk acting yang satu dengan acting yang lain gitu. Mami nggak ada cita-cita nyawer kan Jumat berkah Mami. Nggak ada cita-cita nyawer. Maksudnya? Kalau Jumat berkah aku memang ada ritual tersendiri. Orang-orang terdekat aku tahu kalau aku Jumat berkah tuh biasanya aku kasih makan berapa ratus orang. Nah, kayak di Trans TV, kayak di mana gitu. Itu bukan cita-cita saya, itu kewajiban. Nggak usah disuruh saya. Cuman kali ini aku umumin aja, biar kamu nggak tanya, nggak ada cita-cita. Jadi kayaknya mending kalau di netizen Indonesia itu harus diumumin deh. Jadi kalau Jumat berkah, aku itu terbiasa dari kecil sampai sekarang, itu aku biasa kasih makan orang, ratusan orang. Salah satunya di Trans TV, pagi-pagi ambiar, itu Jumat berkah. Terus kemudian di tempatnya aku, biasanya aku di jalan-jalan tuh kasih kayak makan orang-orang. Kayak gitu. Nggak apa-apa ya pamer ya. Biar kalian tuh nanyanya sama aku nggak yang nggak punya cita-cita. Nah itu pertanyaannya nggak enak banget. Ya jadi maksud hati sebenarnya bukan pamer, tapi pengumuman aja deh. Biar pertanyaan-pertanyaan Jumat berkah itu terjawab. Itu yang aku lakukan sampai sekarang, sampai detik ini. Jadi kalau mereka itu orang Trans TV tahu bahwa Dewi Persik itu tiap Jumat berkah itu selalu kasih makan orang. Kebetulan Jumat ini aku nggak lagi syuting di pagi-pagi ambiar karena taping yang tayang gitu. Jajaraji cari bakwan. Oh lagi lapar ya Kim Doni. Makan sayang, makan biar kenyang. Gak apa-apa Mi, yang gak baik orang-orang yang tidak bisa sedekah tapi nyinyirin orang. Betul Mas Pujiono. Gak pamer tapi memberi inspirasi, tinggal yang menyerap aja infonya, betul. Tapi kalau aku sih maunya enggak ya, gitu loh. Jadi sebenarnya aku nggak kepengen kasih tahu orang. Kalau aku lagi ngasih orang makan orang banyak tuh nggak pengen gitu. Tapi ya karena mereka ngomongnya emang Dewi Persik nggak punya cita-cita nyawer ini Jumat berkah ya. Akhirnya aku ngomong gitu. Bagi-bagi giveaway dong Mami, bagi-bagi rezeki. Aku bagi-bagi giveaway nggak usah disuruh say. Aku akan memberi kepada orang yang aku mau. Tapi kalau kamu minta, ternyata soalnya aku pernah nih bagi-bagi giveaway, kami orang nggak punya, kami orang nggak mampu buat beli susu. Akhirnya aku nyuruh asisten aku nge-DM dia, aku kasih 3 juta. Ternyata orang itu nipu, bukan satu akun, banyak akunnya dengan cara yang sama. Jadi aku nggak mau lagi kayak gitu. Itulah yang bikin rezeki Mami ngalir kayak air terjun, alhamdulillah. Mbak Dewi Duta Rokok Indonesia, amin. Mudah-mudahan rokok Gudang Gula Jaya kontrak aku lagi ya, biar aku bisa konser kemana-mana sambil nyanyi gudang. Kadang tuh kalau kita bercandaan tuh ya, bukan misalkan nih, kita itu bercandaan sama si A atau si B gitu. Si itu ini loh, cakep. Kadang kala kita itu, iya ya, aduh cakep, bukan berarti kita itu mau mau sama dia dan pecongan sama orang itu. Kadang kala kita itu, omongan kita itu gimmick, sekedar apalagi di TV, apalagi sama temen, bukan beneran. Kalau beneran tuh ya ada bukti ciumannya, ada bukti gua gelandotannya, ada bukti gua chattingan sama cowoknya, ada gua ngegodain itu laki orang. Nggak ada jejak digital Dewi Persik ambil suami orang. Itu orang cuma pengen apa ya, cuma mungkin apa ya, pengen nanti kalau dilaporin nangis, nanti kalau dilaporin ini gitu. Jadi yang sudah-sudah kan gitu guys, yang sudah kan sujud-sujud di kaki gue. Waktu aku penjarain sebulan, si ibu-ibu itu, Gudang Gula Jaya aye, menyala si goyang gergaji, amin. Saiful Abang Aceh, iya nggak usah diladenin Kak, sengaja. Makanya nggak aku ladenin, cuma kalau mereka yang kenal Dewi Persik, nggak ada ceritanya Dewi Persik tuh ambil suami orang guys. Aku tuh paling punya hati terhadap sesama wanita.
Aku tuh paling benci sama perempuan yang suka goda pasangan orang. Ini pacaran aja, pacaran nih, pacaran aja. Terus tiba-tiba dia ngambil pacar orang aja, aku tuh nggak simpati, apalagi ngambil suami orang. Itu nggak ada ceritanya jejak digital Dewi Persik begitu. Kalian itu jangan mau dibohongin sama orang-orang yang kepengen tenar, yang kepengen eksis. Aku tuh paling punya hati sesama perempuan. Kayak nggak ada laki-laki lain aja. Dewi Persik tuh yang berondong aja ngantri, yang duda aja ngantri. Masa gua nggak mau ambil laki orang? Semiskin apa Dewi Persik? Ngambil lakinya orang. Aku bukan nggak suka sama orangnya Vera Kwok. Aku nggak suka sama perilakunya dan aku tidak simpati. Ya sesama perempuan lah. Kalau misalkan pasangan kamu diambil orang gimana? Aku tanya, kalau orang yang kamu cintai diambil digoda sama orang gimana perasaanmu? Kok, kok nggak punya anak? Ya punya anak tuh kalau punya suami, Fadli. Lah kalau nggak punya suami gimana mau punya anak? Kalau dulu nggak punya anak, ya untung gua nggak punya anak. Memang gua nggak kepengen punya anak. Gimana kamu? Kan cerai. Jadi mendingan gua nggak punya anak. Kemarin lihat mami di Majalengka Karnaval, aslinya putih banget. Enggak, aku nggak putih. Aku cuma bersih kulitnya. Aku tuh nggak putih sayang, kulitnya aku. Aku tuh bersih kulitnya. Sal ada Purnilang, setuju sama mami bicara dengan fakta dan kenyataan. Iya dong. Orang kalau ngomong DP itu begini, DP itu begitu, DP itu ambil laki orang. Mana buktinya? Orang tuh kalau cuma ngomong tuh bisa. Buktinya ini. Mana buktinya? Harus ada bukti. Misalkan aku goda-goda laki orang. Aku gini-gini. Aku tuh kan waktu digendong sama Pak Haji. Ya Allah, komenan di YouTube itu ngata-ngatain aku. Padahal pada waktu posisinya adalah aku tuh kan selebritas ya. Aku tuh penyanyi. Kalau dulu orang cium aku tonjok pakai mic. Nah, kalau kemarin kok nggak ditonjok aja katanya Pak Hajinya, kok nggak diginiin, kan memang Dewi Persik murahan tuh nggak dilihat dari itu. Kalau aku tuh apa iya Pak Haji tuh yang ngundang aku, tiba-tiba Pak Haji mendadak gendong aku, terus aku ngamuk, kan nanti aku dikira Dewi Persik itu tukang apalah, tukang ngamukan, masa kayak digituin. Nah, apalagi setelah itu Pak Haji minta maaf sama aku, apa iya aku langsung ngamuk-ngamuk marah-marah, iya kan? Kan nggak boleh, masa aku mau marah-marah sama Pak Hajinya? Orang Pak Hajinya sendiri udah minta maaf sama aku. Pak Hajinya spontan gendong aku. Aku juga kaget ketika aku digendong sama Pak Haji. Masa aku langsung mau tonjok Pak Haji? Kan nggak mungkin. Bener nggak logikanya? Kalau misalkan aku digendong Pak Haji terus aku tonjok Pak Haji, kan itu nggak bener. Kan bagaimana caranya aku bersikap, bagaimana caranya supaya tetap tidak menyinggung perasaan orang lain. Kondisinya aku dilihat orang banyak, kan aku harus, posisi aku tuh sebagai artis tuh kan harus bisa 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 menghargai perasaan orang ya gitu loh. Karena kan orang mungkin beliaunya mungkin gemes sama saya, kan serba salah. Jadi saya itu serba salah. Kalau aku ngamuk nanti menyinggung perasaan beliau, karena beliaunya itu mungkin saking gemesnya sama saya tidak bisa membendung perasaannya. Tapi habis itu beliaunya minta maaf. Pasti waktu aku digendong itu kan ada ekspresi aku juga, aku yang kaget. Lu gimana? Apa iya aku mau digendong di depan para istrinya gitu kan? Aduh, tapi kan aku seperti aku posisinya kalau aku marah aku kan salah. Ya Allah, tapi yang ngata-ngatain aku sampai geleng-geleng kepala, gila gitu loh. Padahal Pak Hajinya setelah acara itu minta maaf sama aku. Pak Hajinya Mbak DP nggak marah kan ketika aku gendong, kata Pak Haji. Pak Haji nggak apa-apa Pak Haji, saya spontan, iya nggak apa-apa. Terus istri-istri Pak Haji juga sama aku baik. Maaf ya Mbak DP, Pak Haji itu memang gitu, orangnya suka bercanda. Iya Bu Haji, gitu loh. Jadi
mereka itu bisa kata-katain aku perempuan murahan, dibayar ratusan juta, tapi mau diapa-apain. Sorry ya, say. Kalau aku tuh jangan, bukan hanya Pak Haji yang bayar aku ratusan juta diundang. Aku juga diundang di tempat lain juga ratusan juta. Tapi bukan berarti mereka boleh ngapa-ngapain saya. Gitu loh. Jadi aku tuh kayaknya ya ampun, untung pasangan aku, maksudnya pacar aku bisa 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 menerima gitu loh. Maksudnya dia orangnya legowo gitu, maksudnya tahu bahwa oh ya aku tuh artis, bahwa suatu saat itu di panggung tuh bisa aja terjadi gitu loh. Emang ini artis tak kok, gue baru tahu yang nyanyi Gudang Garam. Oh iya, mungkin kamu baru keluar dari hutan, Dila. Aku maklumi, ya kan, baru baru punya Instagram, mungkin kamu baru punya TikTok. Padahal dulu nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, Dewi Persik udah artis. Dila, Dila mandi dulu sayang, biar sembuh. Dila harus mandi, ambil air wudhu, ini Jumat berkah biar sembuh, biar akhirnya bisa membuka dunia sosmed, biar tahu, biar kenal Dewi Persik itu siapa gitu. Gudang Garam itu rokok terbesar loh, dan dia itu bayar Dewi Persik nggak murah gitu. Biar Dila paham ya sayang. Jadi Dila itu sadar, Gudang Garam tuh nggak sembarangan ngundang artis gitu sayang. Dan salah satunya Dewi Persik yang dikontrak oleh Gudang Garam di beberapa, bukan di beberapa titik, beribu titik. Itu adalah Gudang Garam. Gudang Garam itu rokok terbesar di zamannya dan mungkin sampai sekarang. Film-film horor DP juga bagus-bagus, alhamdulillah Mbak Dewi. Kemana aja Dila abis dari Goa, zaman gua masih bocah sampai SD main film Seraut Wajah. Mungkin Dilanya lagi ini sayang, lagi punya sosmed, baru baru lihat, baru kalau enggak, karena kan nggak mungkin perpindahan dari Facebook kan, karena di Facebook aku udah terkenal dari dulu. Jarum Super, Surya 12. Itu rokok itu, mereka itu rokok terkaya. Rokok terkaya itu, rokok terkaya di zamannya. Sebelum ada vape, sebelum ada zaman zaman sekarang, rokok itu, mereka itu adalah rokok terkaya. Keluarga paling kaya itu adalah Gudang Garam Jaya.